Iman itu terdiri dari tiga elemen. Iman itu terdiri dari apa? 3 elemen. Yang pertama, iqrarun bil lisan. Iqrarun bil lisan. Yang kedua, tasdiqun bil janan, pembenaran dengan hati. Dia antara ucapan dengan hati sejalan. Yang ketiga, amalun bil arkan, dibuktikan dengan amal perbuatan yang menunjukkan keimanan. Baik, jamaah sekalian, mari kita buka Qur'annya, surah Muhammad ya. Al-Quran surah Muhammad ayat 1 dan 2, halaman 507. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah kajian subuh, kajian tadabbur Al-Quran selepas subuh Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur sampaikan ke hadrat Allah tabaraka wa ta'ala di pagi hari ini. Allah anugerahkan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan Allah anugerahkan kita nikmat taufik. Satu buah nikmat yang bermakna pertolongan Allah untuk ringan melaksanakan perbuatan taat dan menghindarkan diri dari berbuat maksiat. Tidak semua orang mendapatkan taufik, karena taufik ini adalah hak prerogatif Allah tabaraka wa ta'ala. Hidayah boleh sampai kepada setiap orang melalui bermacam media. Ada kumandang azan, contohnya ada pemberitahuan di grup bahwa hari ini jam sekian ada pengajian, ada speaker berkumandang. Itulah namanya wusulul hidayah, sampainya hidayah kepada setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang tidak beriman kepada Allah, sebab tidak sampainya hidayah ke tengah mereka, maka keingkarannya, kekufurannya dimaafkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Namun ketika hidayah sampai kepada setiap hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala, tidak semua orang mendapatkan taufik. Dan taufik ini ada level-levelnya. Level yang pertama, diberikan pertolongan oleh Allah untuk menerima hidayah. Yang kedua, menjemput hidayah. Yang ketiga, mendatangi hidayah. Yang keempat, menyimak hidayah. Dan berikutnya adalah diberikan taufik untuk mengamalkan apa yang ia dengar dari hidayah.
yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang datang di majelis ilmu, datang dengan hati yang tulus mencari ridha Allah, sampai di majelis ilmu tidur, baru bangun setelah bubar. Itu dapat hidayah tapi tidak mendapatkan taufik di level yang tadi disebutkan. Sudah duduk menyimak, mencatat, menulis, menghayati, namun setelah pulang dari majelis tidak mendapatkan taufik untuk mengamalkan hidayah. Oleh karenanya di antara doa para ahlul bait dari kalangan habaib, doa yang begitu bagus, Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khairi wa a'anahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Wahai Allah, duhai Allah yang memberikan taufik kepada orang-orang yang baik, memberikan taufik kepada orang-orang yang baik, wa a'anahum alaih, dan memberikan ma'unah, pertolongan, dukungan dan support untuk melakukan kebaikan pada orang dari orang baik tersebut. Waffiqna lil khair, berikan kami taufikmu ya Rabb untuk melakukan kebaikan, wa a'inna alaih, dan tolong kami agar ringan melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dari pagi hari ini semoga dari hidayah Al-Quran yang Allah hidangkan buat kita di pagi hari ini di Masjid Al-Mahdi, Allah berkenan menaikkan level hidayah kepada taufik melalui merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Muhammad. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, di ayat yang pertama dari Quran surah Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan ada dua perkara yang menyebabkan hilang atau sia-sianya amal-amal seseorang. Amalnya hilang, amalnya tidak ada nilainya. Kalau dalam gambaran Quran surah Al-Kahfi, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak berikan nilai bagi mereka di hari kiamat dalam timbangan amalnya, alias amalnya hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Apa itu? Yang pertama, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Arti kafar dalam bahasa lisanul Arab adalah menutup. Arti kafar apa? Menutup. Nah, ini bahasa diserap oleh bahasa Inggris yang ditulis dengan huruf cover, dibaca apa? Cover. Ini handphone, ini penutup ini namanya apa? Cover. Itu bahasa Arab dari kata kafaro yakfuru, artinya menutup. Alladzina kafaru, adapun orang-orang kafaru yang menutup dirinya, menutup matanya, menutup telinganya, menutup pikirannya, menutup hatinya dari Allah. Itu disebut dengan orang-orang kafir. Boleh jadi KTP-nya Islam, boleh jadi di KTP tertulis apa? Agamanya Islam, namun ia menutup diri dari Allah, menutup diri dari Al-Quran, menutup diri dari mengikuti panduan-panduan Allah. Maka sekalipun terlahir dari orang tua yang muslim, di KTP tertulis agamanya Islam, namun sejatinya orang tersebut masuk dalam golongan orang-orang kafir. Maka ciri orang beriman itu
lapang pikirannya, terbuka mindsetnya, terbuka dadanya, menerima segala hal, lalu disaring dengan keimanannya dan panduan Al-Qur'annya. Jelas ini. Jadi ciri orang beriman itu terbuka, tidak menutup diri, tidak menutup pikiran. Ya, ada orang yang mindset berpikirnya sempit, itu dalam bahasa orang tersebut masuk dalam kategori kafir, menutup pikiran. Kecuali menutup diri dari hal-hal yang dilarang dan dimurka oleh Allah. Ya, secara bahasa orang tersebut kafir, tapi sejatinya orang tersebut kafir kepada yang dilarang oleh Allah, kafir kepada taghut. Kan Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu penolong, wali, soulmate, bestie bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan kufur terhadap taghut. Kita buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 dan 257. Kita baca Quran surah Al-Baqarah sebagai penjelas apa yang dimaksud dengan kufur. Allah berfirman, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala beritahukan pada kita semua bahwa la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam urusan agama. Memilih agama, memilih keyakinan, begitupun mengamalkannya, kata kuncinya la ikraha, tidak ada paksaan, mesti berangkat dari ketulusan. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena sungguh telah jelas perbedaan ar-rusydu, maknanya muwafaqatul haq, kesesuaian dengan kebenaran, wal ghayy, dan penyimpangan udah jelas. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, maka orang manusia diberikan pilihan, ikhtiar oleh Allah, tidak dipaksa oleh Allah. Apa pilihannya? Famay yakfur bit-taghut, siapa orang yang menutup diri dari taghut. Apa taghut? Taghut secara arti bahasa sesuatu yang menyimpang keluar dari aturan. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Pilihan orang yang ingin menyimpang, nyeleweng dari ajaran agama, menyimpang dari aturan Al-Quran, itu pilihan. Kalau dia begitu lalu memilih wa atharal hayatad dunya, lebih memilih kehidupan dunia meninggalkan akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim tempat kembali dia. Tidak ada paksaan, tidak ada paksaan. Al-Imam Ja'far As-Shadiq pernah ditanya,
oleh seorang muridnya, Al-Imam Ja'far Shadiq, salah satu imam Ahlul Bait Rasulullah. Wahai imam, manusia ini sebetulnya musayyarun ataukah mukhayyarun? Kita ini manusia ini robot yang disetir oleh Tuhan ataukah orang yang diberikan kebebasan pilihan secara mutlak, terserah mau ngapain? Maka beliau menjawab, amrun baina amrain, satu urusan di antara dua. Kita disetir oleh Allah dengan aturan-aturannya bagi yang mau beriman kepada Allah. Jadi kalau kita sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, konsekuensinya siap diatur oleh la ilaha illallah. Tapi juga tidak seperti robot, artinya tidak seperti wayang. Allah berikan kita akal untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kita juga tidak dilepas seperti layangan putus. Tidak. Ada aturan yang mengikat, ya, dan ada pemberitahuan bahwa aturan ini tidak berlaku serampangan. Amrun baina amrain. Makanya ayat ini Al-Baqarah, Allah berikan pilihan, faman yakfur bitaghut, siapa orang yang memilih kafir terhadap apa? Terhadap taghut. Wa taghut kullu ma yu'bad min dunillah, segala sesuatu yang diikuti, ditaati, disembah selain Allah, itulah taghut. Wa yu'min billah, lalu dia memilih beriman kepada Allah. Pilihan kan? Pilihan bukan? Saya mau tanya, paksaan atau pilihan? Pilihan. Ingkar kepada taghut, beriman kepada Allah. Allah beritahukan, jika seseorang memilih mengingkari, kafir terhadap taghut, beriman kepada Allah, Allah beritahukan apa yang didapatkan. Jazakallahu khair. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Berarti orang tersebut telah berpegang erat, istimsak, berpegang erat dengan apa? Bil urwatil wuthqa, dengan tali pengikat yang begitu kokoh. Dan talinya itu adalah Al-Quran. Pegang erat Al-Quran. Jika kalian memilih iman kepada Allah, kufur kepada taghut, peganglah dengan kuat Al-Quran. Jangan sampai lepas. Ikat kalau perlu dalam diri kalian. Jadi mengikat diri dengan Al-Quran itu diperintahkan dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillah. Minimal pegang erat sebisanya, ikat Al-Quran itu melilit di tubuh kita. Lang fisamalah, karena jaminannya kalau sudah berpegang erat dengan al-urwatul wuthqa tidak akan terlepas. Wallahu sami'un alim, Allah maha pendengar lagi maha mengetahui. Dan ayat berikutnya Allah beritahukan keuntungan yang kedua. Bila kita memilih ingkar, kufur, menutup diri dari taghut, beriman kepada Allah, Allah beritahukan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung, Allah kekasih, Allah teman dekat, Allah adalah kepercayaan bagi orang-orang yang mau beriman padanya. Allah siap menjadi walinya. Bahkan dalam ayat lain Allah ikut sertakan para malaikat, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kalau kita memilih memegang erat Al-Quran sebagai aplikasi keimanan kepada Allah, kufur kepada taghut, Allah beritahukan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, Allah, beserta para malaikat wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia juga kehidupan nanti di negeri akhirat. Coba, ini kabar gembira begitu dahsyat. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur
dan Allah berjanji akan mengeluarkan orang-orang yang beriman kepadanya, memegang erat Al-Quran, al-urwatul wuthqa, akan Allah keluarkan mereka dari bermacam nilai-nilai kegelapan ila nur, kepada satu cahaya Allah. Sebaliknya, orang yang ingkar kepada Allah, beriman kepada taghut, maka syaitan jadi temannya, syaitan jadi pelindungnya, syaitan jadi soulmate-nya, wal iyadzubillah. Coba tuh. Nah, kalau syaitan yang jadi walinya, ya, jadi Bapak jangan heran ya, wali ada dua, walinya Allah, ada walinya syaitan, tinggal pilih. Ya, mau jadi siapa yang mau jadikan walinya, Allah ataukah syaitan, Allah ataukah taghut? Nah, kalau beriman kepada taghut, ingkar kepada Allah, maka syaitan adalah walinya. Ingat, syaitan punya ciri yukhrijunahum minan nuri ila dhulumah. Kalau sudah syaitan yang menjadi walinya karena beriman kepada taghut, kufur kepada Allah, maka syaitan akan mengeluarkan dia dari cahaya Islam, cahaya iman, cahaya Quran, dikeluarkan kepada menuju nilai-nilai kegelapan hati, kegelapan jiwa, kegelapan pikiran, kegelapan akal, dan kegelapan kehidupan dunia hingga akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Kembali pada Quran surah Muhammad, Allah beritahukan di sini, alladzina kafaru, orang yang menutup diri, ingkar kepada Allah, wasaddu an sabilillah. Udah dianya ingkar, dianya kafir, dia menutup diri, dia menghalangi orang lain. Orang lain ditutup-tutupin, dihalang-halangin, jangan sampai ngikut jalannya Allah. Aduh, gimana kira-kira ini? Kufur, wasaddu an sabilillah, dua perkara ini mengakibatkan adalla a'malahum wal iyadzubillah. Allah akan hilangkan seluruh amal-amal baik orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Akibat kufur dan menutup diri, menghalangi orang lain dari jalan Allah, apa akibatnya? Allah hapuskan amal-amalnya. Na'udzubillah min dzalik. Ayat yang kedua memberitahukan hal yang sebaliknya. Nah, perhatikan nih. Ada dua perkara yang akan diraih. Ada dua perkara yang akan dinikmati. Apa itu dua perkara? Yang pertama, takfirus sayyi'at, ditutupin keburukan dan kesalahannya. Amin. Yang kedua, ini yang paling penting, islahul bal. Islahul bal, perbaikan pola pikir dan keadaan jiwa seorang manusia. Perhatikan nih, diperbaikin, diinstal ulang, dirapihin oleh siapa? Oleh siapa? Allah Jalla Jalaluh. Jadi ditutupin kekurangannya, takfirus sayyi'at. Yang kedua, islahul bal. Al-bal dalam bahasa Arab itu biasanya terjemahkan hati, pikiran, kondisi dan keadaan. Makanya kalau orang Arab bilang nih, Bali, kalau lagi kasmaran, wallah anta fi bali, wallah anta fi bali, demi Allah ente selalu berada, berkeliaran di benak pikiranku. Wes, dahsyat, keingetan selalu. Itu dalam bahasa Arab anta fi bali, wallah anta fi bali. Bali itu artinya apa? Al-bal artinya, kalau bahasa lebih pasnya itu prosesor. Dalam komputer ada motherboard, ada apa namanya? Prosesor. Udah core 9. Oh, prosesor tuh apa tuh? Satu alat tempat di situ berpikir, mengolah pikiran dan seterusnya. Ya, agar pekerjaannya cepat, lancar, bagus. Itu dalam bahasa namanya al-bal. Lalu diterjemahkan kondisi dan keadaan jiwa seseorang. Hatinya lapang, sempit, sumpek, senang, gembira, itu namanya bal.
wallah bali dahan daik. Al-bal daik jiddan. Ana punya pikiran, ana punya kondisi hati ini nggak tenang, sumpek sempit. Kenapa? Belum zuat. Gitu kan? Ya kan? Tapi sekarang ana mau zuat. Allah, ana punya pikiran tenang sekarang, senang. Itu namanya al-bal. Wallah anta fi bali. Gitu kan? Nah, perbaikan al-bal serta tertutupnya, tercovernya kesalahan, keburukan kita dapat diraih dengan 3 perkara. Perhatikan ini. Siapa yang beritahukan? Allah Jalla Jalaluhu. Kalau tadi dihapusnya amal gara-gara 2, kalau ini 2 perkara karena melakukan 3. Apa itu? Allah berfirman, walladzina amanu. Yang pertama. Yang kedua, wa amilus salihat. Yang ketiga, wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Allah. Perhatikan ini. Walladzina amanu, dan orang-orang yang mau beriman kepada Allah. Ayo, mau beriman kepada Allah nggak? Mau beriman kepada Allah? Ada pembuktiannya. Tuh, ya. Jadi iman bisa karena pengakuan, iman juga menuntut pembuktian. Awas, ada 2 ayat dalam Al-Quran. Yang satu menjelaskan tentang tertolaknya pengakuan iman. Awas. Kalau kita ditanya beriman nggak? Beriman dong. Tapi hati-hati, ini pengakuan iman bisa ditolak oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang satu lagi ada ayat pemberitahuan tentang ciri orang yang benar-benar iman antara pengakuan dengan kenyataan sejalan. Ya, ada pengakuan tanpa pembuktian. Ada pengakuan terbukti dengan perbuatan. Yang pertama, ini saya kasih dulu ayatnya aja ya, nanti Anda bisa buka sendiri. Penjelasan Al-Quran, ada pengakuan iman yang ditolak. Terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 14. Catat dulu ya, Al-Hujurat ayat ke-14. Dan pembuktian keimanan seseorang itu banyak ayat Allah jelaskan. Namun ada satu ayat yang penting untuk kita renungkan dalam Quran, suratul Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat ke-36 ya, ayat ke-36. Tadi penolakan pengakuan iman Al-Hujurat ayat 14, dan pembuktian orang yang benar-benar beriman itu Al-Ahzab ayat 36. Baik, kita buka lebih dulu Al-Ahzabnya saja, lebih dekat dengan ini ya. Halaman 423. Allah berfirman paling atas. Naam. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Nah, dengar itu? Ini kata ustaz apa kata Allah nih? Ini kata Allah, bukan kata ustaz, bukan kata guru. Si ustaz, si guru wajib dengar ayat ini juga. Apa kata Allah? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah. Enggak pantas
Mustahil orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Ini cirinya nih, mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Kalau alladzina amanu, orang yang aku beriman. Kalau mukmin itu benar-benar beriman, pengiman sejati, laki maupun perempuan. Ini cirinya orang beriman yang betul-betul imannya bukan hanya pengakuan. Kapan itu tampaknya? Idza qadallahu wa rasuluhu amron. Saat Allah sudah menetapkan satu ketetapan, wa rasuluhu, sang duta Allah, Rasul Allah sudah membacakan itu ketetapan. Allah turunkan sebuah ketetapan, Rasul sudah sampaikan pada umat. Apa cirinya orang mukmin itu? Laki maupun perempuan. An yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak mungkin si mukmin laki-laki, si mukmin perempuan mencari alternatif lain, ya, lari meninggalkan ketetapan Allah. Itu bukan ciri orang beriman. Jelas ini? Jelas tidak jamaah? Assalamualaikum. Jelas kagak? Jangan ngantuk ya. Tuh, bahaya nih, penting. Jadi ciri orang beriman itu di hadapan ketetapan Allah, sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asaina, bukan. Ya, kalau sami'na wa asaina ini orang munafik. Ngakunya beriman tapi di hadapan ketetapan Tuhan dia nggak mau ikutin. Alasan bermacam-macam, belum waktunya, belum siap, nanti kalau udah pulang haji, nanti kalau udah nikah. Ada begitu? Ada. Contohnya siapa? Sebagian akhwat, perempuan-perempuan nih, ya, dari kalangan umat Islam, disuruh tutup auratnya pakai kerudung, sebagaimana firman Allah Ta'ala, gunakan kerudung, tutupin sampai dadanya. Dia nggak mau ikut. Ntar aja, belum tua, ntar aja, belum pergi haji. Ada begitu kan? Ntar aja, belum nikah, ntar insya Allah kalau udah nikah aku pakai. La ilaha illallah. Nah, udah balik, udah menstruasi, belum mau pakai, belum waktunya, masih pengen senang-senang dulu, ya. Ntar kalau udah mulai agak tuaan dikit, lah emang siapa yang jamin hidup sampai tua, ya kan? Baru saya pakai tutup auratnya. La ilaha illallah. Itu bukan ciri mukminah. Beriman laki-laki juga cirinya di hadapan ketetapan Allah harus sami'na wa ata'na. Kenapa? Kalau tidak begitu, itu namanya kedurhakaan kepada Allah. Wa man ya'sillaha wa rasulah. Siapa orang yang bermaksiat, durhaka kepada Allah di hadapan ketetapan Rasul yang dibacakan dari Rasulullah, faqad dhalla dhalalan mubina. Orang tersebut berarti sudah tersesat jalan sesesat-sesatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini namanya iman. Karena arti iman itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya sekedar percaya. Iman itu terdiri dari tiga elemen. Iman itu terdiri dari apa? 3 elemen. Yang pertama, iqrarun bil lisan. Iqrarun bil lisan. Yang kedua, tasdiqun bil janan. Pembenaran dengan hati. Dia antara ucapan dengan hati sejalan. Yang ketiga, amalun bil arkan. Dibuktikan dengan amal perbuatan yang menunjukkan keimanan. Jadi amal perbuatan bukti dari pengakuan iman. Pembenaran di hati yang tahu kita dengan Allah aja. Tapi tampak pengakuan iman yang dibenarkan oleh hati melalui amal perbuatan. Di antara cara mengenal apa saja tuntutan pembuktian iman dengan mempelajari Al-Quran. Minimal mempelajari 89 ayat. Berapa?
89 ayat dalam Al-Quran yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, 3 elemen ini, iqrarun bil lisan, tasdiqun bil janan, amalun bil arkan, adalah sama dengan al-iz'an. Al-iz'an, puncak ketundukan. Dalam bahasa sekarang nih, loyalitas yang total kepada siapa yang dia imani dan apa yang dia imani. Itu namanya iz'an. Artinya apa? Puncak ketundukan. Bahasa sekarangnya loyalitas total kepada siapa? Allah yang dia imani. Apa yang dia imani? Al-Quran sebagai panduan bukti keimanan. Itulah hakikat iman alladzina amanu, orang-orang yang ngaku beriman tadi. Yang kedua, wa amilus salihati, dan pembuktiannya dengan amal-amal soleh. Tuh. Yang ketiga, wa amanu, dan mau beriman bima nuzzila ala Muhammadin, dan beriman loyalitas yang total, tunduk patuh tanpa alasan kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran. Jelas ini puncaknya nih, alladzina amanu wa amilus salihat. Yang ketiga, ini puncaknya, wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa arti iman pada Quran? Patuh, tunduk, loyal, total, tanpa alasan kepada apa? Al-Quran ini. Nah, apabila orang melakukan 3 perkara ini, Allah janji berikan 2 hal yang sangat berharga. Apa itu? Kaffara anhum sayyiatihim, kaffara anhum sayyiatihim, Allah cover, Allah tutupin segala keburukan, kesalahan dirinya. Amin ya Rabbal. Yang kedua apa? Wa aslaha balahum, Allah perbaiki kondisi jiwanya, Allah perbaiki kondisi hidupnya, Allah perbaiki pola pikirnya, Allah perbaiki prosesor dalam dirinya. Insya subhanallah. Mau nggak tuh? Mau nggak tuh? Baik. Nah, kira-kira udah jelas nih. Nah, biar tambah lengkap, saya lengkapin lagi di penjelasan Al-Quran, dari Al-Quran juga. Jamaah sekalian, catat ya. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Catat yang kedua, kaffara anhum sayyiatihim. Saya ingin jamaah sekalian membuka beberapa ayat suci Al-Quran tentang penekanan Allah akan pentingnya sikap loyal, total, tunduk, patuh kepada Al-Quran. Catat satu ini ayatnya nih, bahwa untuk meraih takfirus sayyiat, mendapatkan islahul bal, kata kuncinya beriman kepada yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu apa? Al-Quran. Karena Allah tekankan di ayat yang kedua ini, wa huwal haqqu min rabbihim, Al-Quran adalah neraca kebenaran yang berasal dari Tuhannya. Jadi kalau mau tahu ucapan kita bener apa salah sih, ukur di hadapan Al-Quran. Mau tahu perbuatan kita diridhai Allah apa enggak sih,
buka dan bawa ke hadapan Al-Quran. Kalau Al-Quran menyetujui, mengiyakan, berarti perbuatan kita sesuai dengan keinginan Allah. Mau tahu ormas, kelompok, aliran, madhab yang benar tuh yang mana? Yang benar mana? Kan banyak nih kelompok-kelompok ormas Islam, sekte, serem, aliran, madhab, mana yang benar? Bingung kita, semuanya ngaku benar. Bawa ajarannya, bawa ADART-nya ke hadapan Quran. Yang sesuai dengan Quran itu benar, yang nggak sesuai itu salah. Contoh, ya, di pemahaman kelompok kita nih, ya, bahwa kelompok Islam itu terpecah menjadi 73 kelompok. Pernah dengar tuh? Pernah dengar? Yang 72 sesat, nggak selamat, neraka tempatnya. Yang satu selamat. Mana yang selamat? Ini kelompok kita, Aswaja yang selamat. Yang lain masuk ke 72, alias semua neraka. Ajib nggak? Islam, ya, nanti akhir zaman ini terpecah sekian banyak, yang selamat cuma satu. Yang 72 neraka. Baik, gara-gara ini, ya, gara-gara riwayat palsu ini, saya ulang, gara-gara hadis palsu ini, saya ulang, gara-gara, ya, kabar palsu ini, semua kelompok ngaku yang paling benar, ngaku kelompok yang selamat, yang lain salah, sesat, neraka. Ayo, saya mau tanya, di sini ada berapa kelompok nih? Ayo coba, ada berapa kelompok sini? Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada nggak sini? Ada apa lagi? Tuh, udah dua berarti. Kalau dua, mana yang selamat? Nah loh, ini hadis palsu Bapak Ibu sekalian. Hadis terpecah 73, 72 celaka, satu selamat. Ini hadis palsu. Catat nih, hadis palsu. Maka tidak bisa dijadikan argumen. Yang selamat itu yang sejalan dengan Al-Quran. Dari manapun interpretasi, siapapun gurunya, siapapun mursyidnya. Kalau yang nggak selamat tuh, mursyid yang lagi rame tuh, namanya Walid. Tahu nggak? Walid tahu nggak, Bib? Ada mursyid satu kelompok, namanya Walid. Belum tahu? Wah, ibu tahu nggak, ibu? Tahu ya? Ya, ada film namanya Bid'ah. Bid'ah. Ada gurunya pakai sorban gede, namanya Walid. Ya, semua murid perempuannya jadi istrinya. Iya, yang 4 nikah zahir, sisanya nikah batin. Tuh, itu tuh namanya Walid. Filmnya namanya Bid'ah. Saya juga belum nonton, cuman cuplikan di berita begitu. Rame heboh nih sekarang. Itu. Kenapa? Karena mursyidnya pakai sorban mirip sorbannya seorang ulama. Gitu. Nah, ini yang nggak selamat nih namanya. Ini yang bid'ah nih. Nah, yang selamat yang mana? Yang sejalan dengan nuzila ala Muhammad, ma nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim. Coba jamaah sekalian buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir
faqad dhalla dhalalan ba'ida. Oh, coba tuh dengerin. Ini Allah panggil kita nih, ya ayyuhalladzina amanu. Tadi ada berapa di Al-Quran? 89. Apa perintahnya? Aminu. Orang-orang yang aku beriman, tetaplah dalam keimanan. Iman pada siapa? Billah. Iman pada siapa? Allah. Wa rasulihi, rasulnya. Wal kitabil ladzi aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Wa aminu dan berimanlah dengan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Apa nama kitabnya? Al-Quran. Itu. Jadi rupanya nggak cukup orang aku beriman pada Allah dan Rasul, tapi dia nggak beriman kepada Al-Quran. Bukti iman pada Allah, iman pada Rasul, iman tunduk, patuh, loyal, total kepada Al-Quran. Lalu apa maksud beriman pada Al-Quran? Lalu apa maksud beriman pada Al-Quran? Kalau bapak, saya, ibu ditanya, beriman gak sama Al-Quran? Bapak ibu, beriman kagak sama Al-Quran? Cukup gitu? Gak bisa. Ngaku beriman pada Al-Quran itu ada pembuktian lagi. Ngaku beriman pada Allah, buktinya iman pada Rasul. Ngaku iman pada Allah dan Rasul, iman pada Al-Quran. Nah sekarang apa pembuktian iman kepada Quran itu? Satu, beriman bahwa kebenaran yang pasti hanya terdapat dalam Al-Quran. Jelas ini? Kebenaran yang pasti dan pasti benarnya, mutlak kebenarannya, satu-satu kebenaran hanya ada dalam Al-Quran, bukan pada yang lain. Kalau orang bertanya, guru, kalau gitu guru gak percaya dong iman sama sunnah Rasul, iman pada hadis Rasul, berarti nggak ngakuin dong kebenaran ada pada dalam hadis Rasul. Apa jawabannya? Kebenaran yang ada dalam hadis Rasul, kebenaran yang terdapat dalam sunnah Rasul, kebenaran yang terdapat dalam itrah Ahlul Bait Rasul, itu apabila terbukti sejalan dengan Quran. Jelas ini? Jangan dibalik. Salah ini. Jadi beriman kepada Al-Quran satu-satunya, cuma satu, nggak ada dua. Kebenaran adanya hanya dalam Al-Quran. Wa huwal haqqu min rabbihim. Kebenaran Al-Quran bersifat definitif, di luar Al-Quran bersifat relatif. Jelas ini? Ya. Jadi kebenaran yang lain apabila sesuai dengan kebenaran Al-Quran. Jelas ya? Itu. Yang kedua, iman pada Al-Quran, mau belajar membaca Quran. Gak boleh ada orang ngaku beragama Islam, ngaku beriman pada Quran, tapi tidak bisa membaca Quran. Itu namanya ngaku iman palsu. Ngaku beriman pada Al-Quran, palsu pengakuannya. Bagaimana judulnya? Hah? Ngaku beriman pada Quran tapi nggak bisa baca Quran, nggak kenal tuh Quran. La ilaha illallah. Hah? Dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Jelas ini? Yang ketiga, mengerti maksud dari panduan ayat-ayat suci Quran. Itu berarti orangnya benar ngaku beriman sama Quran. Berikutnya, siap mengikuti panduan-panduan Quran. Itu namanya wa aminu bima nazzala ala rasulih wa aminu bima nazzala ala rasulih.
wa aminu bil kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Tuh, itu. Coba sekarang buka Quran surah At-Taghabun. Nih buktinya lagi nih, biar anda yakin ini bukan kata ustadz, bukan kata guru, tapi kata Quran. Ini perintah Al-Quran buat siapa? Buat anda dan buat saya, semua sama. Quran surah At-Taghabun ayat 8, halaman 556. Halaman 556. Nah, 556. Allah berfirman, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dengerin nih kata Allah nih, beriman kepada Allah. Sama tadi dengan Anisa? Sama kan? 136. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya Allah dan cahaya. Dari ini Al-Quran Allah berikan nama Nur, cahaya. Alladzi anzalna, cahaya yang kami turunkan kepada kalian melalui Rasulullah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengawasi terhadap apa yang kalian kerjakan. Allahu Akbar. Lihat ini, jelas ini. Jadi beriman, bukti iman kepada Allah dan Rasul harus dibuktikan dengan iman kepada Al-Quran, dengan pemahaman yang tadi saya jelaskan. Itu adalah perintah Allah. Penutup di ayat ini, tentang ayat ini, saya kasih satu ayat yang Allah beritahukan bahwa orang yang siap mengikuti, tunduk patuh kepada cahaya ini, Al-Quran, Allah garanti menjadi orang-orang yang bahagia, sukses dunia akhiratnya. Mau nggak kira-kira? Mau nggak? Mau saya kasih tahu ayatnya? Mau bener kan nih? Mau bener apa mau aja? Siap transfer dana? Buka Al-Quran surah Al-A'raf 157. Al-A'raf 157. Saya bacain dari ujungnya aja, karena ini ayat panjang ini. Ya, nanti terjemahnya baca dari ujungnya aja. Apa bunyi ayatnya? Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuralladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ya Allah, ulaika humul muflihun. Dari nih, orang yang mau beriman pada Rasul, mendukung dakwah Rasul, menolong agama dan ajaran Rasul, dan mau ngikutin, dengerin nih, ngikutin cahaya Quran yang diturunkan kepada Rasul. Apa janji Allah? Itulah orang yang sukses, beruntung, mendapatkan falah, baqa'un ni'am fil khair. Baqa'un ni'am fil khair, arti al-falah itu orang yang selalu berada dalam kenikmatan dan dalam kondisi baik. Nikmat diiringi dengan kebaikan, nikmat tidak diiringi dengan kepahitan. Oh, ada orang yang nikmat tidak berada dalam kebaikan. Ada ruangan ber-AC, dilayani, ya semua tersedia, tapi di mana? VIP penjara. Na'udzubillah, betul nggak? Ada tuh level kamar penjara, itu orang si napi di penjara tuh pelayannya banyak, yang nyuciin baju ada, yang masakin ada, yang masakin juga orang-orang napi juga, tahanan juga, cuman yang kelas receh-receh. Itu saya saksikan sendiri, Pak. Saya pernah berkunjung ke lapas Sukamiskin Bandung. Itu satu orang, kalau sebut namanya Anda kenal karena dulu viral di TV,
ya, si tahanan ini, si napi ini punya 3 sel atau 4 sel. Satu orang, ya, yang lain satu sel isinya 4 orang, ya, 5 orang. Ini dia satu orang punya 4 sel. Satu buat kamar tidur dia, ada AC-nya. Satu kamar buat anak buahnya yang cuci baju. Satu kamar buat yang masak. Satu kamar buat lagi bininya ke situ, tidur di kamar itu. Ini mata saya yang lihat sendiri, Pak. Satu orang nih. Coba tuh. Semua dilayani. Pagi main tenis. Ada jadwal senam. Zuhur berjamaah ke masjid. Tapi di mana tinggalnya? Suka miskin, lapas, suka miskin. Nikmat hidupnya, nikmat. Dari kamarnya bisa ngerjain tugas kantornya. Perusahaan tetap ada, kirim uang, terima uang, tetap berjalan. Tapi di mana tinggalnya? Di penjara. Itu namanya tidak ada dalam kenikmatan, tidak berada dalam kebaikan. Al-falah, al-muflihun, orang yang meraih al-falah. Al-falah itu baqaun ni'am fil khair. Nikmatnya langgeng, tapi selalu berada dalam kebaikan. Enak gak kira-kira? Rumah nggak bocor, bener nggak? Siang nggak kepanasan, bini cakep, solehah, nurut, bener nggak? Anak jadi orang baik semua. Enak gak kira-kira? Disayang oleh siapa saja, dihormat oleh siapa saja. Enak gak begitu? Nah, itu namanya orang yang mendapatkan al-falah, orangnya muflihun. Nah, orang kalau mau menjadi orang yang muflihun, diantaranya resep Quran, ikut, tunduk, nurut dengan cahaya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul. Alhamdulillah. Nah, ini baru penjelasan dari ayat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Ini yang kaffaro anhum sayyiatihim, alias penjelasan tentang mukaffirus sayyiat, hal-hal yang dapat menutup keburukan dan kesalahan orang. Dalam Al-Quran ada 9 ayat penjelasannya. Jadi ke dalam ilmu tasawuf namanya mukaffirus sayyiat, hal-hal yang menutup kesalahan. Itu dalam Al-Quran dijelaskan pada 9 ayat. 1 ayat setengah jam. Sambung bulan depan aja ya. Ini ya. Soal di bawah udah ada yang mau pakai nikahan ya, Bib ya. Bib Ali, ada acara di bawah ya, Bib Ali, di bawah ada acara. Ya, kalau kita bedah sekarang, Zuhur belum rapi. Jadi nanti tema berikutnya sambungan ayat ini. Apa itu? Mukaffirus sayyiat, hal-hal yang dapat menutup kita dari kesalahan dan dosa. Apa saja? Nanti kita dengarkan panduan Allah dalam Al-Quran di bulan depan, insya Allah. Semoga panjang umur, sehat afiat ya, amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang sedikit tadi, sedikit ya, yang sedikit tadi ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik kita bisa amalkan. Alhamdulillah. Ini tadi temanya sebetulnya bukan taufik, gara-gara ada taufik jadi bahas taufik tadi itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik. Apa doanya? Allahumma ya man waffaqa lil khair, ya man waffaqa ahlal khair lil khairi wa a'anahum alaih, waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Apa doanya? Apa? Ulang ya. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih. Apa belum? Belum ya? Ini prosesornya Core apa IBM? Ya, Allahumma ya man waffaqa
ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih, wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Segitu doang udah doanya. Ini doanya habaib kita nih. Kadang dalam bahasa ungkapan orang-orang di Hadramaut yang isi doa ada kalimat begini bunyinya, ya Allah bitaufiq, ya Allah bitaufiq hatta nalhaq birrafiq, ya hatta nalhaq birrafiq, ya Allah bitaufiq hatta nalhaq birrafiq. Apa itu? Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat taufik hatta nalhaq, sehingga kita bisa nyusul birrafiq, dengan orang-orang yang mendapatkan hubungan yang dekat dengan Allah. Gimana baca bahasanya? Ya Allah bitaufiq hatta nalhaq birrafiq, gitu ya. Ya Allah bitaufiq hatta nalhaq birrafiq. Nah, doa tadi nanti insyaallah saya tulisin, nanti biar Habib Ali sebar ke grup insyaallah ya. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khairi wa anahum alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Ini ala Muhammadiyah nih. Wallahul muwafiq ila aqwamit turuq ala NU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala Islam.